Air matanya sudah kering. Neneknya yang bernama Haji Timan sangat perhatian padanya, sekalipun sangat beda tabiatnya dengan neneknya yang lain. Kalau bertemu dari pulang mandi, di sumur Talia selalu meludah dengan omelan sumpah serapah. Bersama nenek dari ibunya hanya tersenyum. Hanya neneknya kadang dilihat tegang raut mukanya, menahan emosi. Sekalipun Haji Timan adalah nenek dari keturunan ayahnya yang telah menjalin silaturahmi secara sembunyi-sembunyi. Suasana kampung yang jauh dari kebisingan kota, jam 8 sudah sangat sepi, kecuali kalau bulan purnama banyak anak-anak yang main bayan dan asing-asingan di dekat masjid kampung itu. Apa cucu kita sudah tidur? Belum. Lagi di mana? Ada di belakang rumah. Lagi perbaiki bubunya. Di serambi rumah ada pisang dan ubi ku bawa. Suruh besok ke Toka karena mau panjat kenali supaya dibantu tantenya. Nanti diberitahukan. Kejadian itu sudah sangat lama berlalu, namun sangat membekas, sekalipun tak pernah ada perlawanan. Hanya batin yang berkecamuk untuk berteriak dan bicara terus terang pada persoalan yang sebenarnya. Selain ketidakberdayaan, juga kesabaran untuk melawan hawa nafsu lebih dalam lagi. Sekarang cucunya sudah tinggal di rumah saudara ayahnya. Waktu menjemput, neneknya tidak menahan, hanya mengatakan turut saja pada ajakannya. Saudara sepupunya ada 3 orang, yang tertua perempuan dan laki-laki yang bungsu baru masuk SD. Menjelang buka puasa, ditandai oleh kelinting tanah yang sudah kedengaran, suara tantenya dari dapur didengarnya berteriak, "Gommeh, ya tante, tolong kamu ke kebun sekarang sebab ubi di kebun sudah dimakan babi, perbaiki batu batanya." Sekarang, lalu kapan lagi? Di kegelapan malam, dengan pupusnya sinar pelangi merah, dalam perasaan takut menelusuri jalan pematang sendirian, melewati kuburan menuju kebun itu, ia merinding, begitupun dengan bulu kudutnya. Terbayang juga bahwa kini sepupunya sudah berbuka puasa dengan lahap di rumah, sedangkan ia sedang menyusuri jalan yang gelap. Baginya mungkin hal itu adalah sulatan hidup bagi anak yatim piatu. Air matanya berlinang. Sampai di kebun itu kira-kira jaraknya 7 km dari kuburan yang baru dilewatinya. Diperbaikilah batu batanya, tetapi sudah 3 kali disusung, batu bata itu selalu roboh. Malam semakin gelap dalam kesunyian. Anak itu menangis sejadi-jadinya. Diingatnya neneknya, terlintas juga ingatan pada ayahnya. Kemudian ia tenangkanlah perasaannya, berdoa meminta petunjuk pada Tuhan. Rasa sedih jadi hilang, padahal suara orang melaksanakan tarwih sudah dimulai dan ia masih berada di kebun yang tidak jauh dari kampung Bahona dan belum berbuka puasa.
Setelah keluar dari kebun, tiba-tiba ia diterpa oleh segumpulan angin. Karena tak tahu artinya, hanya berjalan menuju pulang. Angin kencang itu hampir menyambar dirinya. Sangkanya babi hutan, tetapi bukan. Lemas sekali perasaannya saat anak itu pulang. Nak Gomeh, apa benar memang ubi itu sudah dimakan babi? Ubi itu tidak dimakan babi, Tante. Tetapi semua batang ubi yang ditanam paman sudah naik semua isinya. Sudahlah kalau begitu, pergilah makan, nanti besok pamanmu akan lihat lagi. Laparnya menjadi kenyang, padahal belum berbuka puasa. Perasaan batinnya tersiksa. Ibunya bersama neneknya Kabo juga diingatnya. Suatu hari di Lebaran Idul Fitri, semua sambal ia simpan di wadah tempat makannya. Ibunya mencarinya, tetapi lama baru ditemukan. Tersenyum juga anak itu bila mengingat kejadian lucu, yang kebetulan juga saudara ibunya datang dari Makassar berlebaran. Pikirnya hanya ingin pulang ke rumah neneknya yang ada di Hulu, makan di rumah neneknya sekalipun miskin tetapi bebas. Di sini makan enak tapi tersiksa. Dilihatlah istri pamannya, selain cerewet juga gila urusan, sok-sok lagi. Kalau tidak pergi berbuka puasa di masjid, ia selalu azan. Di situ ketemu Lantik, anak yang juga persis nasibnya. Ibu anak itu sangat sayang padanya. Bila jualan kue Nagasari tidak habis, selalu diberikan padanya. Bukan itu saja, sering juga makan bersama anak kedua pamannya yang juga sama sekolah dan dimanjakan. Sekalipun masih tergolong keluarga dekat, tetapi mulai mengambil keputusan, sebab kalau pulang kadang beralasan sakit perutnya atau tidak dilihat. Itulah yang disampaikan pada orang tuanya. Tak juga iri, hanya sabar atas kejadian itu, karena Pak Bali yang seumuran dengan kakeknya, tukang pukul lonceng sekolah, kadang membelinya kue beroncong dari sisa para guru menjelang pulang sekolah. Juga ketua kelasnya sangat baik padanya, Pak Andi. Mulailah ada di pikiran untuk mandiri dan pindah dari rumah pamannya. Bukannya harus jalan pulang balik, namun lebih menyadari keberadaannya. Atas kenyataan itu juga sehingga setelah jauh pertama langsung ke Makassar. Sekolahnya yang sangat lambat, seharusnya sudah SMA, mulai disadarinya. Pikirnya sudah tak mau gagal lagi. Kesadaran itu mulai membayangi hidupnya mengenai masa depan. Mungkin juga ditantang atas ejekan keluarganya bahwa lebih baik dihentikan sekolahnya, sebab tak pernah belajar, selalu saja nonton di THR tiap-tiap malam. Untung saja kakeknya semasa muda seorang pendekar dan pemarah. Bilang padanya, bukan matamu yang dibawa menonton.
Sekalipun belenggu kemiskinan itu selalu bersamanya dengan polosnya, hanya penuh kesabaran. Baginya hidup ini adalah perjuangan hakiki. Kita harus melihat kesabaran tanah, juga budi pekerti padi. Olehnya itu melihat ke atas, kita harus maju, menoleh ke bawah, harus mensyukuri yang ada. Dan ke belakang tentu menjadi introspeksi di dalam hidupnya. Karena rahasia Tuhan tak mampu mengetahuinya. Itulah pemberontakan pada jiwanya. Kalimun Ahmad Leben, ingatnya tiba-tiba orang yang selalu membicarakan keburukan dirinya. Padahal tentunya harus mampu berkaca bahwa beban hidupnya berat. Tetapi goresan luka itu juga masih tetap membekas. Dua saudara perempuannya hamil duluan, kemudian menikah. Lalu buat politik untuk ditangkap saudara ibunya dengan persekongkolan, dengan alasan hilangnya saudara perempuannya disebabkan disembunyi oleh Salma, saudara ibunya. Goresan luka itu masih tetap membekas. Menjelang sore rame-rame alun-alun untuk ziarah kubur di pusara pamannya. Ingatannya masih sangat jelas. Selalu jalan di pinggir pantai bila pulang sekolah, tanpa ada kepedulian darinya. Biasa duduk di dekat bara ontong, menunggu sepeda tukang panjat kelapa untuk dibonceng pulang. Melewati jalan ke kebun pamannya, didengarnya suara kelintin tanah nyaring bunyinya. Pertanda malam merambat ke perbukitan. Di atas bahu jalan itu kemudian ia berdiri memandang ke arah kebun pamannya. Namun ada suara yang berbisik, "Pak Gomeh, Dr. Andes Gomeh, jangan terlalu dendam. Karena di kampung tempatmu lahir sudah syarat dengan gosip-gosip murahan. Kebudayaan moralitasnya hampir labil. Pikiran keluargamu sudah banyak yang bengkok. Selain itu, sangat malas berkebun. Untuk bini perempuannya tekun cari buah kenari. Bambu yang ditanam ayahmu sudah dirampas oleh paman-pamanmu. Begitu juga dengan kebun-kebun yang ada." Makassar 1980.